Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Religi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mendengar kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, untuk edisi hari ini kembali ada Ustadz kita ini, Ustadz Haji Miftahul Huda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah kembali untuk religi pagi. Judul kita hari ini terkait dengan syarat sah puasa, begitu ya Pak Ustadz? Iya. Baik, mendengar nantinya Anda bisa bersama kami berinteraktif di nomor telepon 0741 634882. Tapi di awal mari kita simak tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI terkait dengan syarat sah puasa. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Insyaallah sebentar lagi, 1 bulan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Makanya sekarang ini kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Itu doa kita kali ini. Nah, ketika kita di bulan puasa, di bulan Ramadan, kita memiliki kewajiban, yaitu kewajiban kita adalah puasa. Lalu puasa itu apa? Puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Itu namanya puasa. Lalu apa syarat-syarat sahnya puasa itu? Nah, ini kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa itu dari berbagai mazhab itu ada berbeda-beda. Tetapi kalau kita ini di Indonesia rata-rata menganut mazhab Syafi'i, kita ketika mengikuti mazhab Syafi'i, syarat-syarat puasa itu ada 4. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas di keseluruhan siang. Maksudnya di siang hari itu kita suci dari hadas atau dari haid, maksudnya suci dari haid dan suci dari nifas di siang hari. Kemudian yang keempat, niat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, syarat sahnya pertama adalah beragama Islam. Lalu bagaimana kalau dia tidak beragama Islam puasa? Ya tentu tidak sah. Orang kafir tidak sah ketika dia berpuasa. Kalau kafirnya itu adalah kafir asli. Loh, memang ada kafir yang tidak asli? Ada. Kafir jadi-jadian ada, namanya murtad. Tadinya dia masuk Islam, kemudian dia pindah agamanya dari Islam. Itu namanya kafir tidak asli atau murtad, ya. Dia orang yang murtad. Kafir asli itu kafir yang dari lahir dia sudah kafir dan tidak pernah dia masuk Islam. Kalau dia sudah pernah masuk Islam, itu namanya bukan kafir asli, itu namanya murtad. Nah, kalau ada orang kafir dia puasa, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia kafir itu. Tetapi kalau dia sudah berhenti dari kafirnya, dia sudah tidak kafir lagi, maka
puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika dia sudah masuk Islam, maka puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh puasa yang ia tinggalkan di hari-hari sebelumnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ditambal atau tidak perlu dibayar atau tidak perlu diqadha puasa-puasa sebelumnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, ayat ini ditujukan kepada Abu Sufyan dan teman-temannya dan kru-krunya. In yantahu, apabila mereka itu berhenti dari kekafirannya, yaghfir lakum ma qad salaf, Allah akan ampuni apa-apa yang telah lalu. Artinya salatnya tidak perlu diqadha, puasanya tidak perlu diqadha, zakatnya kalau dia harus mengeluarkan zakat tidak perlu bayar lagi. Jadi mulai dari awal. Itu kalau dia dalam kondisi kafir asli. Nah, ketika dia kafirnya bukan asli, itu nanti lain lagi. Misalnya dia sudah masuk Islam, kemudian dia murtad, maka pada saat dia tinggalkan puasa itu, kemudian dia masuk Islam lagi, maka yang tertinggal itu wajib dia bayar. Puasanya wajib dia bayar, begitu. Kemudian yang kedua adalah berakal. Yang kedua adalah berakal. Jadi yang tidak berakal ini tidak sah puasanya, tidak sah yang berakal. Lalu bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil itu sah puasanya tapi belum wajib. Sah puasa anak kecil itu tapi belum wajib dia. Kenapa? Karena kalau masih kecil itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an salasin. Allah itu akan mengangkat kolamnya, akan mengangkat penanya untuk mencatat amal manusia itu karena 3 hal. Anis sabi hatta yablugha. Pertama, dari anak kecil sampai dia balik. Kalau anak kecil itu berbuat apapun tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Itu saking sayangnya Allah kepada anak kecil. Kemudian yang kedua, anin naimi hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur itu tidak akan dicatat oleh Allah kalau dia memiliki kesalahan. Misalnya dia tidak sholat karena dia tidur. Oh, jadi selama dia tidur itu dia tidak ada kewajiban dia sholat, kecuali dia sudah bangun. Ketika dia bangun ada kewajiban sholat lagi. Wa anil majnuni hatta yafiqo. Dan orang yang gila sampai dia sadar dari gilanya atau sampai sembuh dia dari gilanya. 3 macam ini yang tidak dicatat amal perbuatan buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang berakal itu orang yang wajib berpuasa atau orang yang sah puasanya itu syaratnya adalah berakal, maka orang yang hilang akalnya itu tidak wajib atau tidak sah puasanya. Tidak sah puasa orang yang hilang akalnya. Maka dikatakan orang yang hilang akalnya karena gila, maka dia tidak wajib puasa. Kenapa? Karena tidak sah puasanya kalau dia tidak wajib, kalau dia hilang ingatannya. Makanya orang yang gila itu tidak wajib puasa sampai dia sehat atau sampai dia sembuh dari gilanya. Lalu bagaimana? Apakah perlu diqadha seperti anak kecil yang masih belum balik, belum berakal? Apa diqadha puasanya? Yang lalu-lalu tidak. Karena dia belum wajib puasa, maka tidak diqadha puasanya. Berbeda dengan orang yang murtad tadi. Kalau orang murtad tadi dia tidak puasa pada saat dia murtad tadi, itu ketika dia masuk Islam harus diqadha itu puasanya. Puasanya harus diqadha karena dia sebelumnya adalah sudah Islam. Berbeda dengan orang kafir asli tadi. Kalau kafir dari lahir tadi tidak perlu dia diqadha puasanya karena dia kafir asli. Andaikan kalau diqadha puasa sebelumnya
sementara dia masuk Islamnya sudah umur 50 tahun, itu akan memberatkan mereka. Mereka tidak akan lagi masuk Islam, lari dia dari Islam. Makanya tidak diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Demikian juga orang yang gila, selama dia gila karena dia tidak ada kewajiban puasa, maka dia tidak pula untuk mengqadha puasanya. Tidak wajib mengqadha puasanya pada saat dia gila itu. Jadi ketika dia sakit gila atau karena dia hilang akalnya itu tadi, maka tidak wajib dia puasa sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Adapun orang yang sakit atau orang dalam keadaan bepergian, maka membayarnya adalah di hari-hari yang lain. Nah, orang yang sakit atau orang yang gila itu tidak wajib puasa. Kalau puasa malah tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak ada akal. Masa menyembah Allah tidak punya akal? Maka orang yang tidak punya akal itu tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi ada juga yang berbeda dengan orang yang pingsan. Orang gila itu tidak sama dengan orang yang pingsan. Pingsan memang hilang akal, tapi tidak seperti gila. Tapi kalau pingsan itu penyakit, pingsan itu sakit. Orang pingsan itu sakit. Orang yang pingsan itu rata-rata itu karena sakit. Tidak ada orang tidak sakit itu pingsan. Tapi kalau gila itu hilang akal. Dia bisa sadar sana sini. Maka orang yang pingsan itu sama dengan orang yang tidur. Maka orang yang pingsan ketika dia pingsan di bulan Ramadan dan di siang hari dia pingsan, maka puasanya harus dibayar di hari-hari berikutnya karena dia termasuk pada kondisi sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang suci. Jadi syarat sahnya berpuasa itu adalah suci, tohirun, suci. Suci dari apa? Suci dari haid dan suci dari nifas. Orang yang haid di siang hari tidak sah puasanya. Orang yang nifas di siang hari tidak sah puasanya. Maka orang yang haid dan nifas tidak ada kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan. Kalau dia memaksa puasa, maka puasanya pun tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak suci. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah pernah berkata, kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i sholati. Kami ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa. Tidak diperintah untuk mengqadha salat. Artinya ketika seorang wanita itu haid, seorang wanita itu nifas, kemudian dia meninggalkan puasa, ya tentu karena orang haid tidak boleh puasa, orang nifas tidak boleh puasa, maka puasanya itu diperintahkan untuk diqadha. Sementara sholat tidak. Kenapa kok demikian? Karena puasa itu jarang-jarang, sholat setiap hari. Begitu. Imam Syirazi menjelaskan seperti itu. Karena sholat itu adalah setiap hari, puasa itu jarang-jarang, maka untuk sholat itu diperintahkan tidak perlu mengqadha, untuk puasa diwajibkan untuk mengqadha bagi orang yang haid. Kemudian selanjutnya adalah niat. Puasa tidak sah kalau tidak ada niat. Lalu yang jadi permasalahan, kapan niat itu? Kapan niat itu? Niat itu dilakukan kapan? Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat itu dalam puasa harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka puasanya tidak sah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau tidak ada niat, maka
tidak sah puasanya. Karena puasa itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah puasa seseorang kalau tidak ada niat. Sebagaimana sholat, kalau sholat tidak ada niat juga tidak sah puasanya. Tidak sah sholatnya maksudnya. Sholat tidak ada niat, tidak sah sholatnya. Puasa tidak ada niat juga tidak sah puasanya. Maka niat itu wajib. Wajib. Kapan dilakukan? Ada dua pendapat ini. Kalau puasa itu wajib dilakukan niatnya setiap hari dia puasa. Jadi setiap hari dia puasa dia wajib niat. Kapan waktu dia niat? Waktunya dia niat itu berakhir pada saat fajar menyingsing, artinya mulai masuk subuh, sebelum masuk subuh itu, sebelum masuk subuh, begitu fajar mau naik, itu mulai niat. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini pendapat pertama seperti itu. Jadi setiap hari harus niat, dan niatnya itu menjelang atau di awal-awal puasa. Tapi pendapat kedua tidak seperti itu, karena ini akan memberatkan. Kenapa? Karena puasa itu awalnya sulit sekali untuk diketahui. Makanya pendapat kedua boleh dilakukan seluruh malam. Jadi niat puasa itu boleh dilakukan seluruh malam, niat puasa itu boleh dilakukan pas pada saat menjelang puasa mau tiba. Artinya waktu puasa mulai datang itu boleh melakukan niat. Nah, jadi yang terakhir, puasa ini adalah syarat sahnya niat. Tidak sah seseorang berpuasa kalau tidak ada niat. Ketika dia tidak ada niat, puasa tidak sah. Lalu kapan niatnya itu? Niatnya itu istilahul ulama rahmah. Istilah ulama itu merupakan kerahmatan. Rahmat itu artinya kemudahan bagi kita. Jadi boleh menjelang masuk fajar atau setelah sahur. Begitu sahur kemudian terus niat. Kalau niat itu kan di dalam hati, tapi disunahkan dilafadzkan di dalam lisan. Nawaitu shoma ghaddi an adai fardhi syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala. Mulutnya mengatakan seperti itu, hatinya mengetahui besok akan puasa. Nah, ini boleh dilakukan setiap setelah sahur. Tetapi boleh juga niat itu dilakukan selama semalam, satu malam. Dan bahkan ada juga mengatakan mulai dari tengah malam. Mulai dari tengah malam itu artinya mulai dari jam 12 malam ke atas. Yang mengatakan seperti ini mengkiaskan pada bertolaknya orang-orang dari mabit di Musdalifah. Orang yang mabit di Musdalifah itu tengah malam, maka orang yang berpuasa niatnya mulai tengah malam. Tapi karena ulama berbeda pendapat dalam hal ini, maka akan membuat kemudahan pada kita. Boleh tengah malam jam 12 lewat sampai menjelang fajar terbit, boleh juga menjelang fajar terbit, boleh juga seluruh malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita dengan bertemu dan berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Suci. Iya, baik. Benar, kami nantikan Anda di nomor telepon 0741-634882. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Cici. Sehat? Iya, Alhamdulillah Mbak Iis. Ya. Iya, silakan dengan Ustadz kita, Miftah Huda. Dua pertanyaan. Yang satu di luar tema Pak Ustadz. Yang pertama tentang membahas tentang ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini saya nih karena ibu-ibu ini kan tiap hari kan masak tuh Pak Ustadz. Mau nyicip garamnya apa tidak gitu kan. Saya biasanya nggak pernah saya cicip Pak Ustadz. Jadi pakai perasaan aja. Ada yang bilang boleh dicicip asal jangan sampai ke tenggorokan. Kerongkong tenggorokan apa gitu ya Pak Ustadz. Saya kan ragu itu kan sengaja itu Pak Ustadz ya. Iya. Yang kedua Pak Ustadz,
apakah hukumnya Pak Ustadz? Kan sering kita lihat tuh Pak Ustadz, orang sering melakukan beribadah gitu kan, dengan cara banyak hal, kadang-kadang sumbangan dari orang lain gitu Pak Ustadz, kan dia posting di sosmed. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, atas pertanyaan Pak Ustadz, saya ucapkan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Yang pertama tentang puasa. Ibu-ibu memang kalau di bulan puasa itu termasuk super sibuk karena mempersiapkan sahur, mempersiapkan buka, apalagi mempersiapkan buka. Nah, di mempersiapkan buka ini tentu harus masak. Begitu masak kolak, kemudian dicicip kira-kira manis apa belum. Begitu masak sayur, dicicip kira-kira sudah asinnya cukup atau belum. Ketika bikin sambal, kemudian dicicip sudah pedas apa belum. Nah, ketika mencicip makanan yang seperti itu dibolehkan, tetapi hanya di ujung lidah, tidak sampai ditelan. Ketika dicicip sampai ditelan, maka puasanya batal. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan. Ketika dia masuk ke dalam kerongkongan, maka membatalkan puasa. Tapi selama masih di mulut, itu bisa dimuntahkan kembali, itu tidak membatalkan puasa. Maka orang yang kumur-kumur di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja ulama itu memberikan batasan ketika kumur-kumurnya itu sebelum jam 12 siang, itu hukumnya boleh, tidak makruh, tetapi kalau setelah jam 12 siang itu hukumnya makruh. Nah, jadi kalau kita mencicip makanan sampai di ujung lidah saja, hanya ingin tahu ini sudah asin apa belum, itu tidak membatalkan puasa. Hanya makruh tapi tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika orang beribadah terus diposting di media sosial? Nah, di sini sulit kita untuk menilai ibadah orang. Sulit. Kenapa? Karena Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawinya, beliau mensyarahkan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beliau menjelaskan kalau ada orang yang beribadah dan ibadahnya itu dibarengi dengan niat, maka orang yang beribadah seperti ini akan memiliki 3 efek atau memiliki 3 kategori. Yang pertama, orang yang beribadah dibarengi dengan niat khaufan minallahi ta'ala, karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beribadah, orang yang beramal dibarengi niat, itu bisa jadi ibadahnya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini baik. Ini baik karena kita memang harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berpuasa karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut dimasukkan ke dalam neraka, maka dia puasa. Dia sholat karena takut kepada Allah. Takut apa? Takut dimasukkan dalam neraka. Karena Allah perintah dilaksanakan, di belakangnya adalah surga. Tidak dilaksanakan, di belakangnya adalah neraka. Maka dia takut melaksanakan perintah Allah ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yaf'ala dzalika li talabil jannati was-sawabi. Yang kedua, beliau menjelaskan orang yang beramal dan dibarengi amalnya itu dengan niat, itu karena orang itu minta surga kepada Allah dan juga minta pahalanya. Dia sholat karena minta surga dan pahala Allah. Dia puasa, dia minta surga dan minta pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang beramal dibarengi dengan niat itu karena apa? Karena hayaan minallahi ta'ala. Karena dia merasa malu kepada Allah. Kenapa kok malu? Karena Allah berikan nikmat kepada kita itu luar biasa banyaknya. Masa ibadah saja begitu masih dihitung-hitung. Jadi dia beribadah, dia sholat itu karena malu kepada Allah. Dia puasa karena malu kepada Allah. Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita diingatkan berkali-kali di surah Ar-Rahman itu, dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan.
Jadi nikmat Allah itu luar biasa banyaknya, maka dia sholat bukan karena takut, niat sholat bukan karena minta surga Allah, dia sholat itu karena dia malu kepada Allah. Itu kelompok orang yang ketiga, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'diyatan lil ubudiyati, karena dia merasa melaksanakan hak ubudiyah, karena manusia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah begitu, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kemudian wa ta'diyatan lisyukri, karena nikmat Allah terlalu banyak diberikan kepada kita, maka sholatnya itu ta'diyatan lisyukri, untuk melaksanakan kesyukuran. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah ditanya oleh Aisyah. Jadi, atatakallafu bihadza ya Rasulullah, kenapa engkau bebani dirimu dengan ini ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang lalu telah diampuni oleh Allah, yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Lalu Rasulullah jawab dengan ringan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak senang, wahai Aisyah, kalau aku ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi kalau ada orang yang beramal dan amalnya dibarengi dengan niat, itu akan terjadi 3. Yang pertama karena takut kepada Allah, yang kedua karena minta surga dan minta pahala dari Allah, yang ketiga karena dia merasa malu kepada Allah, kemudian melaksanakan hak kesyukuran, kemudian melaksanakan hak ibadah. Nah, 3 hal ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang ikhlas. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, keikhlasan seseorang itu kadang-kadang diganggu oleh penyakit yang namanya riya. Nah, ketika seseorang ini diganggu oleh penyakit yang namanya riya, maka 3-tiganya ini bisa rusak. Amal yang 3 macam tadi bisa rusak. Bagaimana riyanya? Ketika amal itu masih di dalam hati, artinya dia beribadah, kemudian dia bangga dengan ibadahnya dibandingkan dengan ibadah orang lain. Aku ini setiap malam tahajud. Dia ini apa? Ketika belum keluar, itu sudah merusak amal kita. Kenapa kok demikian? Itu yang disebut dengan ujub, bangga terhadap amalnya. Ketika ada orang bangga terhadap amalnya diri sendiri, belum disampaikan di luar, maka akan merusak amalnya. Kemudian ketika sudah disampaikan di luar, seperti posting ibadah di media sosial, itu akan merusak amalnya. Itu namanya riya. Jadi ketika masih di dalam hati, belum dikeluarkan kebanggaan terhadap amalnya, itu namanya ujub. Ketika sudah dikeluarkan dari diri kita sehingga orang lain tahu, itu namanya riya. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, kalau orang yang menunjukkan amalnya itu adalah orang yang dipanuti oleh masyarakat, orang yang diikuti oleh masyarakat, yang orang itu gerak-geriknya dicontoh oleh masyarakat, maka orang yang seperti itu tidak apa-apa ketika amalnya ditunjukkan kepada orang lain. Tapi ketika orang itu bukan panutan dari masyarakat dan dia tidak diikuti oleh masyarakat, maka yang seperti itu akan membahayakan amalnya. Kenapa kok demikian? Karena nanti akan muncul penyakit namanya riya, muncul penyakit namanya ujub. Sekurang-kurangnya ujub, walaupun seandainya tidak riya. Riya ini lebih dalam lagi daripada ujub. Karena ujub itu belum keluar dari mulut kita, belum keluar dari badan kita, belum keluar dari gerak-gerik kita. Tetapi kalau riya itu sudah keluar dari gerak-gerik kita, maka orang yang seperti itu akan merusak amalnya. Nah, beliau masih ada lagi. Nanti amalnya gara-gara itu ya Pak Ustaz. Nanti salah paham nanti. Ada satu lagi ini. Imam Nawawi selanjutnya menjelaskan, orang yang rusak amalnya itu berdasarkan dari hatinya. Orang yang tahu ujub dan orang yang tahu riya itu hanya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kita nggak bisa menilai amal orang lain. Begitu Pak Suci. Iya, penelpon kita terakhir ini Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan Ibu Putri Singalimau. Silakan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya langsung nanya aja Pak Ustadz. Iya, silakan Bu. Gini Pak Ustadz, kalau kita Iya, terputus teleponnya ya. Kalau akan menghubungi kita, radionya dikecilkan saja volumenya ya. Jadi fokus untuk mendengarkan siaran kita di telepon saja. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ujang, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Saya nanyakan gini Pak Ustadz, masalah sholat berjemaah. Jadi kan gini, sholat jemaah itu kan kita kan cari kita 27 gitu kan. Tadi apa? Negara yang ini sholat tarawih. Oh, pahalanya 27. Iya, pahalanya sholat jemaah ke masjid semua waktu gitu kan. Iya. Jadi kita jauh ke masjid dari 10. Jadi kawan tuh jauh-jauh ke masjid. Sholatnya satu rakaat, kadang tuh 2 rakaat maghrib kan baik subuh mana 1 rakaat kerja sekaan imam dengan sendiri. Dia tuh berdoanya sudah assalamualaikum sudah berangkat kadang masih berdoa jemaah sama imam. Ini macam mana seperti gitu Pak Ustaz? Kan aku mending di rumah apa? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Kurang jelas pertanyaannya Mbak Uci itu. Jadi kalau kita makmuman ke masjid itu kan kita mengejar 27 pahalanya. Pahala yang 27 itu. Tapi ada orang yang baru sampai masjid, misalnya sholat subuh, ini sudah 1 rakaat orang sholat dia baru sampai. Jadi cuma dapat 1 rakaat. Kan masbuk ya Pak Ustadz? Iya masbuk. Nah, ini kemudian nggak ikut doa langsung aja pulang seperti itu. Gimana nih sholatnya? Iya, sholat berjamaah itu memang pahalanya 27 kali lipat atau disebut dengan 27 derajat dari sholat sendirian. Artinya 27 kali lipat dari sholat sendirian. Ketika kita masbuk, itu sama saja tetap 27 derajat atau 27 kali lipat dari sholat sendirian. Dan bahkan kita tidak boleh ketika dia datang ke masjid terlambat, kemudian terlambat itu karena suatu hal, bukan dibuat-buat. Dia terlambat, terus di situ dia mendengar qomat Allahu Akbar, lalu dia lari. Itu justru malah tidak boleh lari yang seperti itu. Dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk jalan biasa. Sampai di mana? Karena pernah suatu saat Sayyidina Ali itu pernah melakukan sholat berjamaah seperti itu. Kemudian karena di depannya itu ada orang tua yang jalannya lambat, maka dia tidak berani mendahului orang tua itu karena saking sopannya Sayyidina Ali terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua dari dirinya. Maka Sayyidina Ali itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW sholatnya itu sama dengan sholat orang yang ketika dia tidak terlambat atau tidak masbuk. Nah, jadi Pak Ujang, ketika ada orang yang sholat kemudian terlambat di dalam sholat berjamaahnya itu soal pahalanya sama. Karena apa? Karena dia mengikuti sholat berjamaah. Lalu mana yang lebih baik, masbuk atau tidak masbuk? Yang tentu saja kalau yang lebih bagus itu yang tidak masbuk. Kenapa kok tidak masbuk? Karena kita diajari oleh Rasulullah sebelum azan kita sudah ada di masjid, itu seutama-utamanya orang yang berjamaah. Dan bahkan itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang yang bernama Sa'labah. Itu panjang ceritanya kalau saya ceritakan sini karena waktunya tinggal sedikit. Jadi yang lebih bagus itu adalah sebelum azan orang sudah di masjid, kemudian selanjutnya pas azan masih di masjid, selanjutnya pas iqomah lagi tiba di masjid, kemudian pas berdiri sampai ke masjid, kemudian yang terakhir itu adalah masbuk.
Ketika dia masih masbuk itu masih bagus karena masih mendapat 27 derajat atau 27 kali lipat dari sholat sendirian. Lalu ketika ada orang yang sholat tidak zikir sesudah sholat, ya kalau dilihat dari bagus atau tidak bagusnya yang seperti itu tidak bagus. Kalau dilihat dari sah atau tidak sah sholatnya itu yang seperti itu sah sholatnya. Sholatnya sah tapi tidak bagus. Kenapa demikian? Orang yang berzikir sesudah sholat itu dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang zikir sesudah sholat itu akan menampal sholatnya yang tadinya tidak khusyuk. Kalau merasa sholatnya khusyuk, tidak ingat apa-apa kecuali Allah, ya nggak apa-apa. Habis sholat itu tidak usah zikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lari, nggak apa-apa yang seperti itu. Kalau dia sudah merasa tidak ingat apa-apa kecuali Allah, dia sudah merasa seperti Nabi, sudah merasa seperti wali, sudah merasa seperti Rasul, enggak apa-apa seperti itu. Tapi apa iya ada orang yang seperti itu? Saya tidak yakin kalau ada orang seperti itu. Maka sebaiknya ketika kita sholat, ya tunggulah, wiridlah dulu sesudah sholat itu. Karena kita enggak tahu apakah sholat kita itu murni diterima oleh Allah karena kekhusyukan kita, atau diterima oleh Allah karena wirid kita, zikir kita sudah sholat yang mentampali atau menambali atau menambah sholat kita yang tadinya bolong-bolong khusyuknya itu. Kadang ingat sana, kadang ingat sini. Jadi yang paling bagus itu adalah, menurut saya nih, yang paling bagus adalah orang begitu selesai sholat, dia wirid dulu, dia zikir dulu. Karena Abu Hurairah itu ketika zikir pada saat subuh, setelah sholat subuh, itu bahkan sampai matahari terbit, baru Abu Hurairah berhenti wirid. Begitu Pak Ujang. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog religi pagi hari ini. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita untuk religi pagi bersama Ustadz kita, Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI, dan saya Suci Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.